Nestlist YouTube channel. Oke, jadi perkenalkan namaku Fasti yang ini membawa tema matcha versus green tea. Nah, di matcha versus green tea ini aku bakal bawain beberapa perbedaan, yaitu ada budidayanya, tekstur dan rasa, sama kandungannya. Nah, untuk budidayanya itu sendiri, perbedaannya itu ya, bisa dilihat secara langsung melalui cara panennya. Kalau daun teh hijau, dia itu bakal melalui proses panen dengan cara pengeringan. Dan untuk panennya daun teh hijau itu sendiri, dia itu langsung terpapar langsung sama sinar matahari. Sedangkan kalau matcha itu, dia itu panennya secara tertutup, nggak kena sama matahari langsung. Nah, biasanya itu tanaman ini juga kira-kira ditutup ditutupnya itu sekitar 20 hingga 30 hari. Nah, kemudian setelah dipanen, nanti daunnya itu bakal diambil lalu ditumbuk sampai menjadi bubuk. Nah, itu biasanya disebut dengan matcha. Itu untuk cara budidayanya. Nah, uh, kedua itu yang aku bakal bahas perbedaannya yaitu tekstur sama rasanya. Nah, untuk tekstur green tea itu dia mirip kayak teh yang lain ya, nggak berbeda jauh, yaitu daun yang dikeringin dan dihancurkan kayak berpasir gitu. Sedangkan kalau matcha itu dia bubuknya itu, bentuk teksturnya itu dia seperti bedak tabur yang halus. Nah, untuk rasanya itu, untuk green tea itu, dia itu bakal rasanya pahit jika dia direndam di air panas yang cukup lama. Nah, sedangkan kalau matcha itu sebenarnya dia juga rasanya pahit, tapi rasa pahitnya itu lebih kuat. Dan juga matcha ada yang rasanya manis. Biasanya kalau rasanya manis itu mungkin ditambahin sama kayak susu, gula, atau madu. Kemudian aku mau tambahin dikit tentang cara pengolahannya. Kalau pengolahan green tea kan dia ini ya diseduh dengan air panas. Kalau matcha dia tuh agak cukup berbeda. Dia itu bubuknya itu setelah dicampur oleh air panas dia bakal diperlukan alat pengocok dari bambu supaya gumpalan bubuknya itu cepat menghilang. Itu untuk pengolahan si matchanya. Kemudian perbedaan yang ketiga yang bakal kubahas itu kandungannya. Sebenarnya mereka berdua itu kandungannya mirip-mirip, cuman yang menjadi perbedaannya itu di miligramnya aja. Kalau di teh hijau dia itu mempunyai 63 miligram antioksidan, sedangkan kalau matcha itu 134 miligram katekin. Nah, katekin itu juga sebenarnya sejenis dengan antioksidan. Nah, terus kalau bisa dilihat miligram itu di matcha 2 kali lipatnya dari teh hijau. Kemudian untuk kandungan kafeinnya di teh hijau dia 11 hingga 25 miligram. Sedangkan kalau matcha dia ada 19 sampai 44 miligram yang bisa tergolong lumayan cukup tinggi ya. Sehingga buat orang-orang biasanya sering menjadikan matcha sebagai pengganti kopi. Kemudian ada lagi nih. Kamu belum keganti dari tadi, masih di tekstur dan rasa. Oh ya, Maksudnya di ya. ada ya. Oke. Kemudian ada lethainin. Lethain ini itu dia semacam asam amino. Itu lethanin itu untuk apa? Dia biasanya untuk meningkatkan memori sama kreativitas. Di sini kalau bisa dilihat, matcha juga 45 miligram, sedangkan teh hijau cuma 3 miligram. Itu sih untuk kandungannya antara teh hijau dan matcha. Terus untuk manfaatnya ini mungkin aku karena teh hijau sama matcha itu sebenarnya sama manfaatnya, cuma yang jadi perbedaannya lebih ke ininya ya, lebih ngefek kemana mungkin teh hijau atau enggak matcha. Namun manfaatnya itu antara lain ada mengandung antioksidan, ada juga untuk menurunkan risiko penyakit, sama ada mengurangi berat badan, terus juga ada bisa mengurangi stres. Nah, biasanya untuk mengurangi stres itu lebih ngefek saat kita minum matcha ya, karena dia memiliki kadar lethanin yang jauh lebih tinggi dibandingkan teh hijau. Itu untuk manfaatnya.
Kemudian kalau misalnya ditanya nih, lebih sehat yang mana? Teh hijau atau matcha? Nah, ini mungkin aku bisa bilang lebih sehat ke matcha karena kandungan antioksidannya itu juga lebih tinggi daripada teh hijau. Cuman, untuk konsumsi matcha itu sendiri harus dibatasin juga ya, karena kalau bisa dilihat kan tadi kafein di matcha agak cukup tinggi. Jadi kalau bisa jangan kayak tiap hari banget minum matcha. Mungkin itu aja untuk penjelasan aku mengenai perbedaan matcha dan green tea. Terima kasih. Oke, thank you ya, pasti materinya informatif sekali. Nah, sebenarnya aku pengen nanya sih, jadi sebenarnya matcha sama green tea tuh dari satu daun yang sama, tapi prosesnya beda, apa emang dia asalnya dari beda daun, apa gimana? Mungkin aku langsung jawab. Sebenarnya itu matcha dan green tea berasal dari daun yang sama, cuma emang yang bedanya itu dari proses pengolahannya sama budidayanya aja. Itu sih, Oh, Kak. Iya, pas budidaya prosesnya itu beda sehingga menghasilkan manfaat yang beda juga tadi ya, kandungan-kandungannya juga iya, beda gitu ya. betul. Eh, Oke, oke, oke. Baru tahu sih. Selama ini aku kira, ya memang kan sebenarnya matcha suka dibilangnya green tea juga kan ya. Ternyata benar, tapi Iya, green tea sendiri itu lebih diperuntukkan untuk green tea yang memang tadi ya, yang terpapar sinar matahari langsung, kayak gitu-gitu ya, yang biasa. Cuman kalau lebih sehat mana, itu lebih sehat mana sebenarnya? Green tea apa matcha? Karena kan kalau kalau kayak minuman kesehatan gitu kan lebih ke yang green tea ya. Kalau setahu aku nih banyak dijual iya, tuh green tea, teh hijau segala macam. Cuman kalau matcha memang lebih ke arah untuk minuman yang gak sehat malah ya. Tambahin iya. gula, tambahin susu gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau secara kandungan sebenarnya lebih sehatan matcha, karena kalau bubuknya aja tanpa ada ditambahin manis-manisnya, sebenarnya matcha sih, Kak. Oh sebenarnya lebih sehat matcha justru ya. Iya, Tadi yang untuk di table kamu rasa manis itu berarti manis bukan dari si macanya, tapi dari ya itu ya, kayak entah madu. ditambahin, iya Oh, betul. berarti originalnya itu sebenarnya sama-sama pahit. Iya, bahkan Oh, matcha lebih pahit dibandingkan teh hijau. oh, oke. Kamu penggemar matcha atau green tea? Aku penggemar matcha. Matcha asli apa yang minuman-minuman? Matcha aslinya yang pahitnya Oh, itu. oh yang pahitnya. Oh, oke, oke. Oke, itu aja dari aku sih, pasti. Thank you ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih ya Fasli atas materinya. Ini menarik ya untuk green tea dan matcha ini. Karena kayak Kak Gina tadi udah bilang sering mungkin agak beda ya karena kalau setahu saya itu green tea dan matcha itu cuman kayak beda bahasa aja gitu. Kalau matcha biasa sebutannya di bahasa Jepang dan green tea itu sebutan bahasa Inggrisnya gitu. Tapi padahal dia nge-refer ke satu hal yang sama, tapi ternyata beda gitu ya. Eh, tapi kalau misalnya untuk green tea dan matcha ini karena saya kurang suka minuman pahit mungkin ya. Jadi kalau minuman-minuman green tea dan matcha itu saya kurang suka nyari. Tapi yang saya suka itu cake ya, cake green tea atau cake matcha. Dan ini jadi pengetahuan yang menarik ya untuk ditambahkan ke saya yang suka cake itu. Jadi kalau misalnya green tea cake atau matcha cake itu kan biasa suka ditaburin bubuk-bubuk hijau itu ya, yang mana itu tuh saya kira cuman kayak ya taburan-taburan apa gitu, cuman diwarnain hijau gitu. Karena ya saya tahunya green tea itu dia kayak daun teh yang dibungkus-bungkusan gitu ya, tea bag gitu ya. Tapi ternyata yang ditabur itu beneran matchanya asli gitu ya. Jadi ini menarik Iya. sih ya. Dan memang matchanya itu ada pahit-pahitnya gitu taruh di atas kue, yang itu yang bikin enak ya ternyata ya. Gitu. Ya. Oke, mungkin dari saya sekian aja ya. Terima kasih. Tadi saya lihat sekilas soal tekstur, coba ya. Saya agak agak telat tadi lihat slide-nya.
Yang tekstur, pasti. Ini Ya. Nah, kalau pemahaman saya ya, kalau tentang kehalusan apa istilah mereka ya, mesh ya, atau gramasinya itu tergantung proses begitu ya. Ini pemahaman saya nih. Sehingga kalau dia meshnya bagus ya, dalam arti memang super halus di grindnya, maka akan menjadi seperti bedak gitu ya, baik green tea maupun matcha. Nah, kalau ada istilahnya terasa berpasir ya, itu memang di proses yang tadi penghalusannya ya, berarti ada bagian-bagian yang belum terhaluskan secara baik begitu, belum rata lah kalau orang umum bilang begitu ya. Nah, ini memang ketika daun teh itu dijemurnya nggak kena sinar matahari langsung, maka rasa daunnya ya atau aromanya gitu ya, itu memang menjadi sangat kuat ya. Nah, ini yang diproses di dalam matcha, dan sebenarnya di Jepang itu ada lagi hojicha ya gitu ya, ada lagi sencha. Nah, itu banyak sebenarnya ini ya. Dan memang bagi penggemar teh itu, saya pribadi ini setiap pagi minum teh ya, dan saya berusaha beli yang memang teh-teh yang bagus lah, tanda petik begitu ya. Nah, itu memang beda banget sih kalau dibandingkan kalian beli yang dalam kemasan, terus yang dicelup-celup di saset. Itu memang ketika diproses dengan temperatur air dan waktu tunggu yang cukup, itu memang jauh berbeda banget gitu ya. Dan ada banyak startup ya mulai masuk ke teh, di mana mereka itu memprediksi juga gitu, karena Indonesia sekali lagi ya, keragaman hayatinya itu luar biasa, mau teh mau kopi itu mempunyai potensi itu seperti China juga begitu ya. Tapi kalau China kan udah ratusan tahun ya, dia punya begitu besar tempat untuk jual beli teh gitu ya, mau dari yang super quality ya sampai yang ya biasa-biasa aja, standar aja gitu. Dan itu areanya besar sekali di China ya. Nah, ini memang menarik sih ketika kita menghirup aroma teh di pagi hari gitu ya. Seperti saya lagi sehari ini bukan teh ya, pagi ini saya nyeduh, mungkin teman-teman pernah dengar Chrysanthemum ya, atau bunga matahari ya. Nah, ini saya juga cari yang raw sehingga saya bisa seduh begitu ya. Ya, nah memang nggak tahu, mungkin karena faktor U gitu ya. Indra penciuman dan perasa ini biasanya kalau makin tua gitu ya, kalau saya bicara sama orang-orang tua, makin baal, paham baal ya, makin kebal gitu ya. Jadi biasanya kita itu mulai mencari yang ke natural gitu ya, terus yang rasanya itu atau aromanya itu bagus gitu ya. Nah, sehingga menjadi kebiasaan saya juga ini pagi-pagi nyeduh teh gitu ya. Nah, memang kalau matcha, saya pribadi belum pernah menyeduh langsung begitu ya, karena ini bentuk powder dan kuat sekali ya. Mungkin sayanya yang belum belum bisa enjoy matcha. Cuma anak saya yang besar tuh suka banget sama matcha ya, mau ice cream, mau ya banyaklah kue yang tadi di sharing ya. Ini memang mempunyai aroma yang unik sekali begitu. Ya, itu aja tambahan dan sharing saya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang ini, green tea sama matcha. Apakah itu kalau sering diminum bisa untuk membuat langsing gitu? Bisa melangsingkan badan kalau sering minum green tea atau matcha? Itu yang pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya bikin teh hari ini ya, green tea atau matcha, kemudian disimpan di kulkas
lalu diminumnya besok. Nah, itu gimana? Masih boleh apa enggak gitu? Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan mengenai bisa menurunkan berat badan atau enggak kalau diminum tiap hari, mungkin untuk menurunkan berat badannya lebih ngefek di daun teh hijau ya, karena tapi kalau diminum tiap hari, dia tuh hanya lebih membantu aja untuk membakar kalori tubuh. Jadi harus dibantu juga olahraga kalau mau mengurangi berat badan sambil minum teh hijau. Terus pertanyaan yang kedua, kalau disimpan di lemari es ya. Ini aku pertanyaannya apa ya untuk yang kedua? Maaf. Jadi bikin tehnya hari ini ya, udah jadi, terus masukin ke kulkas. Nah, diminumnya besok gitu. Jadi nggak langsung diminum, tapi ditunda, besoknya baru diminum, begitu. Maksudnya itu boleh apa enggak gitu sih pasti. Iya. Soalnya memang ada juga kan yang ada tuh temen aku juga kayak gitu tuh, dia penikmat teh. Jadi semakin lama disimpan di kulkas katanya semakin enak. Cuman nggak tahu apakah itu sehat atau enggak gitu, karena ada juga yang bilang kalau terlalu itu kan jadi teh basi apa kayak gitu-gitulah sebutannya. Nah, kalau kayak gitu kan ada yang bilang sebenarnya nggak sehat gitu. Nah, kamu sendiri tahu nggak yang soal yang kalau teh disimpan berhari-hari baru diminum kayak gitu, apakah jadi manfaat untuk tubuh kita apa jadi racun gitu? Kalau itu aku kurang tahu, tapi mungkin aku lebih saranin kalau bikin teh hari itu juga kayak langsung minum di hari itu juga, jangan disimpan terlalu lama. Itu sih untuk jawaban aku. Oke, terima kasih. Ya, sama nambahin sih Pak Eko, aku pernah dengar ada saudara gitulah ya, udah lumayan berumur. Sempat terakhir dia waktu kontrol ginjalnya agak bermasalah, cuman ya nggak parah sih. Cuman kalau dari indikasi dokter katanya karena memang si pasangan suami istri ini sering minum teh yang tadi ya, disimpan berhari-hari sehingga bikin tehnya makin kental atau makin kuat. Nah, itu dia minum itu tiap hari. Nah, salah satu indikasinya kemungkinan gara-gara itu juga. Mungkin untuk saat ini kayak untuk jangka pendek nggak berasa, cuman kalau untuk jangka panjang bisa jadi masalah. Jadi better yang tadi kata Fasti, kalau minum teh ya fresh aja gitu, langsung diminum saat itu juga. Takutnya bukan jadi manfaat, malah jadi racun di kemudian hari kan. Gitu Pak Eko. Oke, iya terima kasih Mbak.